Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizka Wahyu Susana dari kelas C2 Farmasi pada program studi S1 Farmasi di Universitas Mandala Waluya Kendari. Di video ini saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit mengenai tutorial cara membuat model struktur protein, di mana video ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Kimia Medisinal 2. Nah, video ini saya akan menggunakan penyakit tuberkulosis sebagai contoh model struktur protein, di mana definisi dari tuberkulosis ini menurut Werdani 2011, tuberkulosis adalah suatu penyakit menular langsung yang disebabkan karena kuman TB, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Mayoritas kuman TB ini menyerang paru, akan tetapi kuman TB juga dapat menyerang organ tubuh yang lainnya. Sedangkan menurut Ginanjar 2008, tuberkulosis atau biasa disingkat dengan TBC adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi kompleks Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui dahak atau droplet dari penderita TBC kepada individu lain yang rentan. Nah, menurut etiologinya, sumber penularan penyakit TBC ini yaitu pada waktu batuk atau bersin. Penderita menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk droplet atau percikan dahak, di mana droplet ini mengandung kuman yang dapat bertahan di udara pada suhu kamar selama beberapa jam. Orang dapat terinfeksi kalau droplet tersebut terhirup ke dalam saluran pernapasan. Setelah kuman TBC masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernapasan, kuman TBC tersebut nanti akan menyebar dari paru ke bagian tubuh lainnya melalui sistem peredaran darah, saluran napas, atau penyebaran langsung ke bagian-bagian tubuh lainnya. Untuk manifestasi klinisnya, tanda dan gejala yang sering terjadi pada tuberkulosis adalah batuk yang tidak spesifik tetapi progresif, di mana penyakit TBC paru ini biasanya tidak tampak adanya tanda dan gejala khas, namun biasanya keluhan yang muncul itu seperti demam. Nah, demam ini terjadi lebih dari 1 bulan, biasanya pada pagi hari. Yang kedua, batuk, di mana batuk ini terjadi karena adanya iritasi pada bronkus. Batuk ini membuang atau mengeluarkan produksi radang, dimulai dari batuk kering sampai batuk purulen atau menghasilkan sputum. Kemudian yang ketiga, sesak napas. Dia ini terjadi bila sudah lanjut, di mana infiltrasi radang sampai setengah paru. Kemudian yang keempat, nyeri dada. Untuk nyeri dada ini tuh jarang ditemukan. Nyerinya itu bisa timbul bila infiltrasi radang sampai ke pleura sehingga menimbulkan pleuritis. Kemudian yang terakhir, malaise, di mana ini ditemukan berupa anoreksia, berat badan menurun, sakit kepala, nyeri otot, dan keringat di waktu malam hari. Untuk perawatan yang bisa kita lakukan pada penderita TBC ini yaitu dengan mengawasi penderita ini minum obat, di mana yang paling berperan di sini itu adalah keluarga. Kemudian kita mengetahui adanya gejala efek samping obat dan merujuk bila diperlukan. Dan ketiga, mencukupi kebutuhan gizi seimbang penderita. Keempat, istirahat teratur minimal 8 jam per hari. Kelima, kita harus mengingatkan penderita untuk periksa ulang dahak pada bulan kedua, kelima, dan keenam. Dan terakhir itu kita harus menciptakan lingkungan rumah dengan ventilasi dan pencahayaan yang baik. Untuk pencegahannya, menurut Depkes RI 2010, yang pertama, menutup mulut bila batuk. Kedua, membuang dahak tidak di sembarang tempat, melainkan wadah tertutup yang diberi lisol. Ketiga, makan makanan bergizi. Keempat, memisahkan alat makan dan minum bekas penderita. Kelima, memperhatikan lingkungan rumah, cahaya dan ventilasi yang baik. Dan yang terakhir, untuk bayi itu kita berikan imunisasi BCG.
Selanjutnya, untuk membuat model struktur proteinnya, kita menggunakan dua website. Yang pertama, NCBI, dan yang kedua, Swiss Model. Baiklah, pada kolom pencarian, kita tuliskan NCBI. Setelah muncul, kita klik pada National Center for Biotechnology Information. Setelah itu, tampilannya akan seperti ini. Maka selanjutnya pada all database atau semua data, kita ganti menjadi protein. Untuk kolom yang sebelah protein, kita tuliskan tuberculosis. Setelah itu, kita klik search. Maka tampilannya akan seperti ini, di mana di sini terdapat berbagai macam protein untuk tuberkulosis ini. Di sini saya akan memilih pada nomor 4 dengan cara kita klik FASTA. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita buka tab baru, yaitu dengan menuliskan Swiss Model. Kita pilih Swiss Model. Selanjutnya kita pilih Star Modeling. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita kembali pada tab NCBI tadi. Selanjutnya kita blok semua kode pada tuberkulosis ini dengan cara membloknya, kemudian kita copy dengan cara klik kanan, kemudian salin, atau bisa juga dengan Ctrl C. Kemudian kita kembali pada tab Swiss Model. Di sini hasil salinan tadi kita paste ke kolom ini. Kemudian pada project title kita tuliskan model protein TBC. Sementara untuk emailnya kita bisa menggunakan email kita sendiri. Setelah itu kita klik Share for Templates. Di sini otomatis website ini akan mencari templates yang cocok untuk model protein TBC ini. Dalam pencarian ini memang membutuhkan waktu yang lama, jadi saya akan mempersingkatnya. Untuk tampilannya seperti ini, di mana model templates yang ditemukan itu ada 50. Untuk model proteinnya itu seperti ini. Jadi di sini terdapat Leu 43A, terus ada THR 45A, ada juga ALA 137A. Nah, dari 50 template di sini, kita bisa menggunakan yang paling tinggi untuk nilai identifikasinya. Kita bisa mengklik ini. Di sini terlihat nilai identifikasi yang paling tinggi sampai terendah. Jadi yang paling rendah di sini nilai identifikasinya itu 19,62%, sedangkan untuk nilai paling tinggi terdapat 99,66%. Di sini kita gunakan template dengan kode 4FFA.1. Jadi template yang kita pilih itu yang paling tinggi nilai identifikasinya, yaitu 99,66%. Kita klik, kemudian kita pilih Build Models. Di sini membutuhkan waktu yang lama, jadi kita persingkat lagi. Maka inilah tampilannya, di mana model 1 yang kita gunakan yaitu dengan kode 4FFA.1A dengan nilai identifikasi 99,66%. Dengan model proteinnya itu seperti ini,
memiliki warna biru dan orange. Jadi di sini ada FAL 189B, ada juga ALA 41A, juga ada GLN 223D, dan lainnya. Nah, pada tampilan ini kita bisa mengubahnya dengan berbagai bentuk proteinnya. Kita coba untuk model lines. Maka tampilannya akan seperti ini dengan model garis-garis. Untuk model rope itu seperti ini. Ya, kita kembali pada model kartun. Nah, jadi untuk cara menyimpan model protein ini kita tinggal pilih pada model 01. Kita pilih PDB format. Nah, otomatis di sini model proteinnya itu akan terunduh. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada pemaparan tutorial pembuatan model protein TBC ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.